Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Rabu pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, menyegarkan kehidupan kita untuk menyadari siapakah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 18-19. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tondini Tuhan dona adong diau akke madung dimiai ia au lahu mamaritahun jamita nadinggan nasian debata tuhalak napogos jana di surya au pabuahon halua antuaka natartakut dot pernidaan tuaka nama pitung laho palaluhon halak namarhati paluahon halak namarhati dohot pabuahon tahun nadinggan nasihat Tuhan." Dalam bahasa Indonesia, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita sudah masuk dalam minggu Epifani, ataupun menjadi penyataan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dengan Epifani ini, orang akan mengetahui eksistensi ataupun keberadaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku, dan sebab ia telah mengurapi aku. Artinya dalam kehidupan iman ataupun perjalanan kerohanian orang Israel, yang diurapi ada 3. Yang pertama adalah raja, kedua adalah nabi, dan yang ketiga adalah imam. Dan tugasnya ini adalah raja untuk memimpin, sedangkan nabi untuk memberitakan firman, dan imam adalah untuk menjadi pembebasan ataupun memberikan persembahan kelepasan bagi Tuhan dengan perantaraan dari jemaat itu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pada firman Tuhan kali ini memperlihatkan eksistensi Yesus di dalam ketiga hal itu, yaitu orang yang diurapi, dan ketika setelah diurapi adalah untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan kabar baik artinya keselamatan, kelepasan, dan juga pengharapan yang akan dinyatakan melalui Kristus Yesus. Dan yaitu dengan pemahaman ini kita mau dihantarkan bahwa Yesus itu adalah menjadi firman, dan melalui dia diberitakanlah kabar baik, kabar sukacita, kelepasan bagi setiap orang. Dan yang kedua adalah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Artinya adalah menjadi seorang imam yang membebaskan dosa, beban dosa daripada setiap umat yang sudah melanggar kehendak Allah. Oleh karena itu, sebagai Yesus adalah imam itu, kita menjadi datang kepadanya sehingga kebebasan, kepulihan menjadi dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah menjadi memberikan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, nyatalah melalui firman Tuhan kali ini bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah yang menjadi sempurna, menjadi imam, menjadi raja, dan juga menjadi nabi bagi kehidupan kita. Dengan totalitas ini, maka kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan yang selalu terkait dan terhubung dengan Kristus Yesus dalam aspek-aspek kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi orang yang tersisih, namun sudah menjadi orang terbebas. Kita bukanlah menjadi seorang tawanan, tapi kita sudah menjadi dilepaskan dari belenggu-belenggu yang melilit kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari hidup untuk menjadi memuliakan Tuhan dan memuliakan Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita, karena tahun rahmat Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah
kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan Kristus Yesus Tuhan sebagai Raja, sebagai Imam, dan sebagai Nabi dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penuntun kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa Yesus adalah kepenuhan daripada segala firman, dan di dalam Yesus ada kelepasan, ada juga kebebasan. Biarlah kehidupan kami menjadi selalu terpaut di dalam Kristus Yesus, sehingga kami menjadi hidup sesuai dengan kebebasan dan kelepasan dan yang dinyatakannya. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.